Pagi hari yang dingin, kabut tipis menyelimuti jalanan yang mulai ramai oleh wisatawan. Gandhi, pria sederhana berusia 35 tahun, tampak duduk di tepi jalan dengan jaket yang lusuh, menggenggam ponsel sambil menunjukkan papan. Para pemuda-pemudi yang berlalu lalang mencari tempat penginapan. Hari ini pasti ramai lagi nih, harus cari orang yang sebanyak-banyaknya. Lumayan bisa dapat banyak uang, kalau jadi calo juga. Woi Gandhi, udah mulai nyari penginapan buat tamu belum? Udah dari tadi, tapi kayaknya makin susah deh. Banyak yang udah penuh. Tahun baru emang bikin ribet. Hahaha, ya maklum, semua orang mau ke puncak. Tapi kamu harusnya bisa cari cara lain buat nambah penghasilan. Gak cuma jadi calo gitu-gitu aja. Iya, gue ngerti, tapi cari cara yang gampang itu susah. Apalagi di tempat kayak gini. Kamu pintar baca situasi lah, Gandhi. Aku yakin ada peluang lain. Tinggal cari caranya aja. Oke deh, kalau gitu aku mau lanjut cari orang lagi buat nginep. Gandhi, apa kabar? Lagi sibuk cari tamu ya buat penginapan? Iya Mira, biasa mencari rezeki. Tapi aku heran, makin banyak pasangan muda-mudi yang kesini. Mereka nyawa penginapan cuma beberapa jam doang, terus langsung pergi. Hahaha, itu udah biasa kali. Mereka kesini bukan cuma buat lihat-lihat pemandangan, tapi ya kamu tahu sendiri lah. Tahu sih, tapi kenapa banyak banget sekarang ya? Karena tahun baru kali. Ngomong-ngomong, aku jadi sering ditanya tamu soal itu. Pelindung sama nanas muda, mereka kayaknya butuh banget barang-barang itu. Mir, barang-barang itu gampang dicari nggak? Aku punya ide. Ada sih, aku bisa beli di pasar sih. Aku juga butuh pelindung. Ya gitu, kadang malam-malam para sopir travel pada minta main gitu loh. Hehehe. Kenapa emangnya Gandhi? Kalau aku bawa barang itu dan kasih tamu ke penginapan, kira-kira laku nggak ya? Pasti laku, apalagi kalau tamu yang kamu kasih itu pasangan-pasangan tadi. Kamu serius mau coba? Iya Mir, ini kayaknya peluang bagus deh. Aku bakal coba. Wajah Gandhi tampak cerah. Ia merasa ide ini bisa menjadi solusi untuk menambah penghasilannya. Mira terlihat mendukung penuh, menawarkan bantuan untuk menyediakan stok barang tersebut. Mas, Mbak, ini kamarnya udah siap ya. Letaknya agak di atas, jadi pemandangannya bagus banget. Tinggal naik motor 5 menit dari sini. Oh iya Mas, Mbak, kalau butuh sesuatu atau tambahan, aku juga jual barang lain yang mungkin kalian perlu. Barang apa Bang? Ini Mas, pelindung, buat jaga-jaga aja. Kan gak ada salahnya buat siap-siap. Kalau butuh yang lain, aku juga punya kok, nanas muda. Katanya sih, biar aman dan lebih terjamin. Berapaan Bang harganya? Buat Mas dan Mbak, saya kasih murah aja dah. Apalagi lagi kayak ginian, saya kasih harga spesial. Satu bungkus pelindung 50.000, nanas muda 20.000 aja per buah. Jaminan kualitas terbaik loh. Bayu terlihat ragu sejenak, tapi akhirnya menganggukkan. Ia mengeluarkan uang dari dompetnya dan menyerahkan kepada Gandhi. Gandhi dengan cekatan memberikan pelindung dan juga nanas muda tersebut. Terima kasih Mas. Kalau ada apa-apa, kabarin aja ya di nomor yang tadi saya kasih. Bang, ini bukan barang KW kan? Tenang aja Mbak, barang yang saya jual semuanya berkualitas. Saya nggak mau pelanggan saya kecewa. Mira, laku keras nih. Gandhi, aku nggak ngerti gimana caranya kamu bisa ngeyakinin mereka. Padahal yang kamu jual ya barang-barang itu. Mira, aku cuma bantu mereka yang butuh. Kan daripada mereka nggak pakai pelindung, malah bikin masalah besar nantinya. Iya juga sih, tapi kadang aku mikir, apa mereka benar-benar tahu apa yang mereka lakukan? Itu mah bukan urusan kita Mir. Tugas kita cuma kasih apa yang mereka cari. Lagi pula, ini bisnis. Kalau kita nggak ambil peluang, orang lain yang ambil nantinya. Bang, aku dengar katanya bisa sewa penginapan sama sedia nanas dan juga pelindungnya ya. Mau dong? Beberapa muda-mudi lain mulai menghampiri kios. Gandhi dengan cekatan melayani mereka, menawarkan penginapan sekaligus barang-barang dagangan tambahannya. Beberapa pembeli tanpa malu-malu, tapi akhirnya tetap membeli juga. Dalam waktu singkat, Gandhi sudah menjual lebih dari 5 paket pelindung dan beberapa buah nanas muda. Kamu nggak takut ada yang ngelaporin kamu apa Gandhi? Kan ini bisa dibilang sensitif banget. Aku tahu Mir, makanya aku selalu hati-hati. Aku nggak pernah maksa orang buat beli. Semua pelanggan aku orang dewasa yang ngerti apa yang mereka butuh. Ya aku harap aja kamu benar. Soalnya kalau sampai ada masalah bisa panjang urusannya. Aku juga bisa kena sih kalau begini. Aku cuma jual barang yang mereka cari. Itu bukan salahku kalau mereka nggak tanggung jawab.
Gandhi, ini serius kamu mau mulai jualan ini? Gak takut ada yang ngomongin? Enggak Andre, ini cuma bantu mereka. Aku gak ngelakuin hal yang salah kok. Bener Dre, lagian mereka butuh. Kalau nggak ada Gandhi, mungkin mereka malah bingung mau cari kemana. Andre, kamu antar barang ini ke penginapan Pak Darto dulu ya. Di sana banyak tamu baru. Bilang aja kalau butuh lagi langsung hubungi aku. Siap, tapi aku nggak mau kena masalah ya. Gak bakal Andre, aku yang tanggung jawab. Bisnis Gandhi mulai berjalan dengan lancar. Dalam waktu singkat, ia melihat keuntungan meningkat dengan pesat. Namun Gandhi belum menyadari bahwa langkah ini juga akan memicu konflik di kemudian hari. Gandhi, aku mau bicara sebentar. Ada apa pak? Kok kayak serius banget mukanya? Aku dengar kamu sekarang gak cuma jadi calo penginapan, kamu juga jualan barang-barang itu ya? Barang-barang apa pak? Kalau maksudnya pelindung sama nanas muda, iya sih jualan pak. Banyak tamu yang nyari soalnya. Justru itu masalahnya Gandhi. Kamu bikin nama penginapan ini jadi jelek. Orang bisa mikir kalau tempat ini cuma buat pasangan yang mau hal-hal yang gak bener. Pak, aku cuma membantu mereka yang butuh. Daripada mereka gak punya pelindung, nanti malah terjadi hal-hal yang lebih buruk. Tapi gak semua orang lihatnya begitu Gandhi. Kamu ngerti ndak? Aku ini bangun penginapan dengan susah payah. Nama baik itu penting. Gandhi terdiam memandang Pak Darto yang tampak benar-benar kesal. Ia mencoba menjelaskan lagi, meskipun ketegangan di antara mereka semakin terasa. Pak, aku ngerti perasaan Bapak, tapi aku juga harus cari cara buat hidup. Kalau enggak, aku nggak bisa bertahan di tempat yang semakin keras kayak gini. Kalau kamu terus kayak gini, aku nggak mau kerja sama lagi. Pilih Gandhi, tetap jadi calon penginapan yang jujur atau cari jalan sendiri. Gandhi meninggalkan penginapan dengan pikiran berat. Ia mulai menyadari bahwa bisnisnya membawa konsekuensi yang tak terduga. Malam yang dingin di puncak, Roni, pria berusia 28 tahun dengan wajah licik, duduk di sebuah warung bersama beberapa warga. Ia mulai memprovokasi mereka dengan cerita tentang bisnis Gandhi yang dianggap tidak bermoral. Kalian tahu kan, si Gandhi sekarang jualan pelindung sama nanas muda. Itu kan gak pantas, apalagi di tempat wisata kayak gini. Iya, aku juga denger. Tapi tamu-tamu kayaknya seneng sama dia. Itu justru masalahnya. Kalau dibiarin, nanti kawasan ini dicap jelek. Kita bakal kehilangan wisatawan yang benar-benar mau liburan. Tapi Roni, Gandhi kan cuma bantu tamu. Lagian yang beli juga pasangan-pasangan. Apa salahnya coba? Kamu naif. Kalau ini terus dibiarkan, nanti kita semua kena imbasnya. Nanti kita semua kena azab gimana? Mending kita lapor aja ke aparat desa. Warga tampak ragu, akan tetapi Roni terus memanas-manasi mereka. Gandhi, kamu hebat juga ya. Baru mulai, tapi udah untung banyak. Rezeki gak kemana Andre, tapi aku gak bisa lama-lama senengnya. Banyak yang gak suka sama bisnis ini. Tak lama kemudian, kepala desa datang dengan Roni. Wajah Gandhi berubah menjadi serius dan ia mulai panik. Gandhi, ini laporan dari warga. Katanya kamu jual barang-barang yang gak pantas di kawasan ini. Apa benar? Iya pak, tapi saya cuma jualan ke tamu yang butuh. Saya nggak maksud apa-apa. Saya hanya membantu mereka. Itu cuma alasan pak. Gandhi itu cuma cari untung tanpa mikirin dampaknya. Kamu mau datangin bencana buat kampung kita, ha? Berhenti sekarang juga. Gandhi mencoba mempertahankan argumennya, tetapi suasana semakin tegang. Ia mulai merasa tertekan dengan tuduhan yang terus dilontarkan kepadanya. Malam hari di rumah Gandhi, ia duduk di kursi kayu, terlihat lelah setelah konflik dengan warga desa. Sari, adiknya berusia 18 tahun, masuk ke ruang tamu dengan wajah yang serius. Kak, aku mau ngomong sesuatu. Apa Sar? Kok mukanya tegang gitu? Aku nggak suka sama bisnis yang kakak jalanin sekarang. Sari, kamu tahu kenapa aku ngelakuin ini? Aku cuma mau kita bisa hidup lebih baik. Semenjak bapak dan ibu meninggal, aku yang harus cari uang buat kuliah kamu, Sari. Hidup lebih baik itu bukan cuma soal uang, Kak. Apa kakak nggak pernah mikir bisnis itu bisa bikin nama kita jelek? Orang-orang udah ngomongin kakak. Lebih baik cari jalan yang lain aja, yang berkah, Kak. Aku nggak peduli apa yang orang bilang, Sar. Yang penting kita bisa makan, kamu bisa kuliah, dan juga jadi perawat. Kalau aku jadi perawat pakai uang yang kakak dapetin dengan cara ini, apa aku bisa bangga? Kak, coba pikir, apa yang kita lakuin sekarang nggak berdampak ke orang lain. Sari, aku cuma mau bantu kamu. Aku nggak pernah mikir sejauh itu. Kalau kakak benar-benar mau bantu, bantu dengan cara yang lebih baik. Uang bukan segalanya, Kak.
Kak Gandhi, wah, nggak nyangka ketemu lagi di sini. Marni, udah lama gak kesini nih, liburan lagi. Iya Kak, mumpung libur panjang, jadi aku sama teman-teman main kesini lagi. Kak, aku mau cerita soal temanku. Mungkin ini penting buat kakak tahu. Ada apa sama teman kamu? Mereka pacaran Kak. Awalnya cuman main-main, tapi ya mereka akhirnya kelewatan. Sekarang dia garis 2 dan cowoknya malah ninggalin dia. Kasian banget Kak. Terus gimana sekarang? Apa dia baik-baik aja? Dia nggak tahu harus gimana Kak. Keluarganya marah besar. Aku jadi mikir, banyak pasangan yang gak mikir panjang waktu ngelakuin sesuatu. Mungkin kalau ada yang kasih edukasi, mereka gak bakal sampai kayak gitu. Marni, aku gak pernah mikir sejauh itu. Dari cerita kamu, itu bikin aku sadar ada risiko besar di balik semua ini. Pembicaraan dengan Marni menjadi titik awal kesadaran Gandhi tentang dampak sosial dari bisnisnya. Ia mulai berpikir lebih dalam tentang apa yang selama ini ia lakukan. Kak, kamu gak masuk. Di luar dingin tahu. Kakak gak apa-apa Sari. Kakak cuma lagi mikir aja. Mikir soal bisnis itu lagi ya Kak. Kamu harus ambil keputusan, jangan terlalu lama. Sari, aku ngerti apa yang kamu rasain. Tapi kalau aku berhenti, kita makan apa? Aku ngelakuin ini semua buat kamu, biar kamu bisa hidup dan juga kuliah. Kak, aku gak peduli soal uang yang sebanyak itu. Aku cuma mau Kak Gandhi gak terus-terusan dapat masalah gara-gara bisnis ini. Kak, tahun baru ini mungkin saat yang tepat buat mulai sesuatu yang baru. Aku tahu Sari, aku cuma takut kalau aku berhenti, aku nggak punya apa-apa lagi. Kakak punya aku, dan aku yakin kamu juga punya kesempatan buat mulai hal lain. Jangan cuma lihat uangnya, lihat juga apa yang bisa kamu kasih ke orang lain. Gandhi terdiam lama memandang jauh ke depan. Suara kembang api terus menggelegar, tapi pikirannya tenggelam dalam renungan. Kamu bener dek, mungkin kakak selama ini terlalu fokus cari uang sampai lupa lihat apa yang harus kakak lakuin untuk ke orang lain. Jadi, apa yang mau Kak Gandhi lakuin sekarang? Kakak bakal berhenti. Nggak lagi-lagi kakak jual barang-barang kayak gitu. Kakak mau fokus cari cara lain yang lebih berarti. Nggak cuma buat kakak, tapi juga buat orang-orang di sekitar kakak. Malam itu menjadi titik balik bagi Gandhi. Ia mulai menyusun rencana untuk membantu masyarakat dengan cara yang lebih positif. Ia merasa lega meskipun tahu perjalanan ke depan tidak akan mudah. Pagi yang cerah di puncak, di depan bangunan bercat putih dengan papan nama bangunan edukasi. Gandhi berdiri bersama Sari adiknya. Sari mengenakan seragam perawat sederhana, tampak penuh dengan kebanggaan. Beberapa warga mulai berdatangan, termasuk anak-anak muda yang tampak penasaran dengan bangunan baru itu. Wah, akhirnya selesai juga, Sar. Kakak nggak percaya bisa sampai di tahap ini. Kak, siapa yang sangka ya? Kita yang dulu hidup susah, sekarang bisa bangun sesuatu yang besar kayak gini. Kalau almarhum bapak sama ibu lihat, pasti mereka bangga banget sama kakak. Kakak cuma ngelakuin apa yang harusnya kakak lakuin. Kalau nggak ada kamu yang ngingetin kakak, mungkin kakak masih sibuk jual barang-barang kayak gitu. Kamu tahu kan, kakak dulu cuma mikir soal uang. Iya kak, tapi aku juga tahu kamu sebenarnya orang baik. Aku cuma ngebantu kamu sadar kalau ada hal yang lebih penting daripada duit. Dan lihat sekarang, kakak bikin sesuatu yang gak cuma buat kita, tapi juga buat orang di sekitar sini. Selamat datang semuanya. Ayo jangan malu-malu. Hari ini kita mulai sesuatu yang baru di puncak ini. Bangunan ini kita bangun buat kalian semua, bukan cuma buat tempat belajar, tapi juga tempat untuk berbagi cerita, pengalaman, dan ilmu. Kalau dulu banyak yang malu atau takut buat ngomong soal kesehatan reproduksi, sekarang nggak perlu lagi ya. Maaf mbak, ini tempat belajar apa ya? Soalnya di desa ini jarang banget ada fasilitas kayak gini. Pertanyaan bagus mas. Jadi tempat ini kita bangun buat edukasi soal kesehatan reproduksi dan juga tanggung jawab dalam berhubungan. Saya tahu ini topik yang sering dianggap tabu, tapi sebenarnya penting banget loh buat di kehidupan kita di masa depan. Mbak, berarti nanti kita diajarin soal soal itu pacaran yang sehat ya? Hehehe, iya bener banget. Di sini kita bakal bahas soal itu, termasuk bagaimana cara menjaga diri dan pasangan supaya hubungan tetap sehat dan bertanggung jawab. Kita juga punya ruang pelatihan, perpustakaan kecil, dan beberapa tenaga ahli yang siap bantu kalau kalian punya pertanyaan. Ini tempat kalian, jadi jangan ragu buat datang kapan aja ya. Mas Gandhi,
Apa ini gak terlalu modern buat anak-anak di desa kita? Saya khawatir nanti malah bikin mereka jadi terlalu bebas. Bu, saya paham kekhawatiran ibu, tapi justru karena selama ini topik ini dianggap tabu, banyak yang nggak tahu apa yang benar dan juga yang salah. Akibatnya banyak masalah yang muncul. Di sini kita cuma mau ngasih pemahaman yang benar supaya mereka tahu batasan dan juga tanggung jawab mereka. Betul Bu, saya sendiri sebagai mahasiswa kuliah perawat sering lihat kasus yang sebenarnya bisa dicegah kalau edukasi kayak gini lebih duluan sampai ke mereka. Kami nggak ngajari mereka buat bebas, tapi buat sadar apa yang harus mereka lakuin. Lihat mereka, Sari. Aku harap ini jadi langkah pertama buat kita semua berubah jadi lebih baik. Dan itu semua karena kakak berani mengambil langkah yang besar. Kakak udah buktiin kalau kita bisa berubah, kalau kita memang mau. Ganti, boleh aku gabung sebentar? Tentu Pak, silakan duduk. Aku mau minta maaf Ganti, dulu aku keras banget ke kamu, tapi sekarang aku lihat kamu udah banyak berubah. Apa yang kamu lakuin itu bagus buat kita semua. Pak, aku harus minta maaf, dulu aku terlalu fokus cari uang tanpa mikirin dampaknya. Terima kasih karena udah ngingetin aku waktu itu ya. Gandhi, aku juga mau ngomong, dulu aku iri sama kamu, makanya aku bikin masalah. Tapi aku sadar, apa yang aku lakuin itu salah. Aku minta maaf ya. Gak apa-apa Ron, semuanya punya salah. Yang penting kita belajar dari itu. Betul Roni, daripada ribut, mending kita kerja sama buat bikin kawasan ini jadi lebih baik. Aku setuju. Kalau ada yang bisa aku bantu di sini, aku siap. Dengan dukungan dari Pak Darto dan juga Roni, Gandhi merasa lebih optimis menghadapi masa depannya. Kak, lihat tuh, mereka kelihatan senang banget. Apa kakak puas sekarang? Puas Sari, tapi lebih dari itu, aku lebih merasa lega. Akhirnya kita bisa ngelakuin sesuatu yang berarti, bukan cuma buat kakak, tapi juga buat orang lain. Dulu aku pikir uang adalah segalanya, tapi perjalanan ini ngajarin aku bahwa kesuksesan sejati adalah ketika kita tiba memberi dampak positif untuk orang-orang di sekitar kita. Tanggung jawab dan juga kontribusi adalah kunci hidup yang berarti.